Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua kelas 7. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya marilah kita berdoa agar senantiasa kita selalu dalam keridhoannya. Mari kita buka dan baca Fatihatul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya Pak Guru harapkan kalian semua untuk senantiasa absen di Google Form yang sudah Pak Guru linkkan juga di GCR. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan mengenai sholat berjamaah, indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Materi kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Yaitu nama-nama yang indah juga atau baik bagi Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya berapa? 99. Untuk selanjutnya materi kali ini adalah tentang sholat berjamaah. Sebagai umat Islam tentu kita disyariatkan untuk apa? Melaksanakan sholat. Sholat itu hukumnya adalah wajib untuk sholat 5 waktu atau sholat fardu. Kemudian sholat fardu atau sholat 5 waktu itu dilakukan sebaiknya secara berjamaah atau kita melaksanakan sholat berjamaah. Karena apa? Ini adalah dikerjakan sebaiknya secara berjamaah karena ini adalah sholat fardu. Jadi ada sholat yang sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah atau harus berjamaah. Ada sholat yang dilaksanakan sebaiknya sendiri atau memang harus dikerjakan sendiri, dan ada sholat yang boleh dikerjakan berjamaah kemudian dikerjakan secara sendiri. Nah, sholat 5 waktu adalah sebaiknya diutamakan dikerjakan secara berjamaah. Pengertian sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam. Itu pengertian dari sholat berjamaah. Lawan katanya adalah sholat munfarid atau sendiri-sendiri. Sholat wajib berjamaah, sholat fardu yang 5 waktu itu berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Ada sebagian ulama yang menyatakan sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi ada yang mengatakan bahkan hukumnya wajib, karena ini adalah sholat wajib berjamaah, makanya hukumnya adalah wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah artinya wajib dikerjakan oleh mukmin, dan apabila orang mukmin itu tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah maka semuanya berdosa. Tetapi jika namanya kifayah, jika sudah ada yang mengerjakan maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Ya, secara ulama yang keseluruhan saja bahwa sholat wajib berjamaah itu adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau sholat fardunya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Jika tidak dikerjakan jelas berdosa lah. Pak Guru wanti-wanti kepada kalian semua, jika saja atau andai saja kalian belum bisa melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib secara berjamaah, paling tidak kalian harus tetap melaksanakan sholat fardu atau sholat yang 5 waktu itu, dan tidak boleh ditinggalkan meskipun sekali saja, karena itu hukumnya adalah wajib.
Kemudian keutamaan sholat berjamaah, tentu sholat yang bersama-sama atau berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian atau sholat munfarid. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Sholatul jamaati tafdhulu ala sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Diibaratkan sholat sendiri itu 1 derajat, sholat berjamaah pahalanya berapa? 27 derajat. Kemudian keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah, dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ini hadisnya bisa dibaca sendiri dari rawahu Ibnu Majah. Barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskannya baginya dari api neraka. Tapi Pak Guru juga tahu dan Pak Guru maklum, memang untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama subuh ya untuk kalian semua, terutama sholat subuh itu dengan berbagai banyak alasan tidak bisa melaksanakan secara berjamaah. Tetapi untuk seusia kalian ya Pak Guru maklumi, tetapi Pak Guru tekankan, Pak Guru maklumi dalam hal mungkin tidak berjamaah di masjid karena subuh bangunnya kesiangan Pak, karena subuh dingin Pak dan lain sebagainya, karena tidak bisa bangun Pak karena masih enak-enaknya tidur dan sebagainya. Tapi Pak Guru wanti-wanti bahwa sekalian jangan sekali-kali meninggalkan sholat meskipun dalam keadaan apapun, terutama sholat-sholat yang biasa kalian tinggalkan. Dulu sering Pak Guru tanya kakak-kakak, kalian dari siswa SMK 13 yang sudah senior-senior, kebanyakan Pak saya bangunnya jam setengah 6, bangunnya jam 6. Jam berapapun kalian bangun, kalian harus tetap melaksanakan sholat subuh, kemudian asar. Biasanya karena saya main Pak, saya tidur setelah pulang sekolah Pak dan sebagainya. Tetap sholat asar, tidak ada alasan apapun. Tetap sholat asar meskipun mungkin belum bisa berjamaah. Tapi tetap Pak Guru perlu kasih tahu kalian semua bahwa sebaik-baik sholat adalah sholat berjamaah. Sebaik-baik sholat fardu adalah sholat berjamaah. Seandainya tidak bisa berjamaah di masjid, kalian bisa berjamaah sendiri di rumah dengan keluarga. Kemudian ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Tentu ada syarat-syarat sah sholat berjamaah. Sholat dianggap sah apabila bagaimana ia memenuhi syarat sah sholat berjamaah. Apa itu? Yang pertama, tentu ada imam. Nanti imamnya juga ada kriterianya. Jadi tidak semua orang itu bisa menjadi imam. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat berjamaah makmum, berniat untuk mengikuti imam. Kemudian sholat dikerjakan dalam satu majelis. Sholat berjamaah tadi minimal berapa? Ada satu makmum. Itu bisa dikatakan berjamaah. Kalau sendiri kan munfarid, berarti minimal ada berapa? Satu makmum, yang satu imam, yang satu makmum. Lah itu dikatakan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi sholatnya makmum harus sesuai dengan sholatnya imam, tidak boleh sholat sendiri-sendiri. Kedudukan imam di dalam sholat berjamaah itu sangat penting karena ini adalah sebagai pemimpin jamaah sholat. Sehingga untuk menjadi imam itu tidak sembarangan, harus ada syarat-syarat tertentu atau kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang imam. Yang pertama, imam itu harus alim. Maksudnya adalah alim itu adalah berilmu atau mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara-perkara tentang sholat, baik yang membatalkan sholat atau makruh yang memakruhkan sholat dan lain sebagainya.
kemudian bisa membaca Al-Quran dan fasih membaca Al-Quran, dan juga hafal bacaannya tentunya. Kemudian luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Kemudian berakal sehat, balik atau sudah dewasa, berdiri pada posisi paling depan. Kemudian seorang laki-laki jika makmumnya adalah seorang laki-laki dan juga perempuan, atau jika makmumnya adalah laki-laki. Dan boleh imamnya seorang perempuan apabila makmumnya keseluruhan juga perempuan, maka seorang perempuan boleh dijadikan imam untuk perempuan yang lainnya. Tetapi seorang perempuan tidak boleh menjadi imam dari laki-laki, jamaah laki-laki. Sampai sini dimengerti ya. Kemudian tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Kemudian syarat-syarat yang menjadikan makmum, syarat jadi makmum yang penting apa? Berniat mengikuti imam, mengetahui gerakan sholat imam, berada dalam satu tempat dengan imam, posisi di belakang imam. Apabila apabila jamaahnya lebih dari satu orang, apabila jamaahnya satu orang saja maka posisi laki-laki ini yang menjadi makmum ini adalah di samping agak ke belakang sedikit, yang penting tidak mengedepani imam. Nah, itu tetap imam itu harus di depan. Tetapi kalau satu saja makmumnya jadi tidak ada di posisi belakang tetapi di samping, tetapi tetap masih di belakang imam. Maksudnya imamnya harus tetap yang ada di depan. Kecuali apabila seorang imam itu perempuan kemudian makmumnya perempuan, itu apabila perempuan itu makmumnya satu, justru kebalikan. Kalau satu makmum perempuan harus ada di belakang imam perempuan. Kemudian apabila banyaklah imam perempuan ini justru ada di depannya satu telapak kaki saja, tidak perlu tidak seperti halnya laki-laki kalau berada di belakangnya imam, seperti itu. Kemudian hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Sholat makmum sesuai dengan sholat imam dan tidak boleh mendahului. Apabila mendahului maka batal sholatnya. Kemudian di dalam sholat berjamaah ada istilah namanya makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan imam. Makmum masbuk makmum yang ketinggalan imam. Lawan katanya masbuk adalah muwafik, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama dengan imam. Lawan katanya masbuk. Jadi makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan imam. Ada beberapa ilustrasi tentang makmum masbuk. Dikatakan makmum masbuk karena makmum masbuk ini nanti ada yang mengartikan makmum masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan bacaan suratul Fatihah bersama imam di rakaat saat itu. Ilustrasi pertama, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Jadi makmum kuwi teko neng sholat asar. Lah imam isih berdiri pada rakaat yang pertama. Kemudian makmum berniat, kemudian takbiratul ihram dan membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, tetapi Al-Fatihahnya belum selesai. Tapi imamnya sudah rukuk. Lah itu bagaimana, Pak? Maka dalam keadaan ini makmum harus segera rukuk mengikuti imam. Karena di mana-mana namanya makmum itu harus mengikuti imam. Lah, apakah kemudian saat rakaat itu tidak terhitung? Tidak terhitung dan harus mengulangi? Tidak. Jawabnya apa? Tidak. Karena Fatihahnya makmum itu tadi meskipun belum selesai tetapi sudah ikut Fatihahnya imam. Jadi makmum semacam ini masih dinyatakan mendapat seluruh rakaat bersama imam.
Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam apabila yang tadi masbuknya adalah rakaat pertama. Kemudian pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, ini ilustrasi yang kedua. Kemudian imam sedang rukuk untuk rakaat pertama. Kemudian makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Fatihah meskipun hanya satu ayat. Lalu makmum segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan Fatihah. Nah, makmum yang semacam ini juga masih mendapatkan seluruh rakaat bersama imam karena ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keadaan sholat yang seperti ini. Yang intinya bagaimana? Yang ketika imam sedang rukuk, kemudian kita terlambat, kemudian kita takbiratul ihram berniat kemudian takbiratul ihram, kemudian kita ikut rukuk, maka kita sudah dianggap mengikuti satu rakaat itu karena tadi Fatihahnya, yang penting kita masih dapat rukuk, Fatihahnya masih ikut imam. Dan hal seperti ini tidak perlu ragu karena yang namanya hadis itu iman itu cukup diyakini kemudian diamalkan. Yang penting kita yakin bahwa memang ini ada hadisnya sudah jelas, maka kita tidak perlu khawatir apakah ini dicatat Allah atau tidak. Tidak usah khawatir karena Allah itu maha baik. Tentunya seperti itu. Tetapi Pak, kalau saya tidak yakin kemudian mengulang karena kata guru saya atau ustadz saya, kalau tidak dapat Fatihah, ya silahkan saja boleh. Tetapi menurut keyakinan kalian masing-masing. Ya Pak Guru tidak akan mewajibkan yang seperti ini misalnya. Ya boleh saja. Yang penting kita yakin. Yang penting kita yakin. Yang penting adalah orang yang sholat. Yang salah itu yang tidak sholat. Yang salah adalah yang tidak sholat. Yang penting masih sholat, insya Allah tidak ada yang salah. Ilustrasi ketiga. Nah ini, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang itidal atau sujud untuk rakaat pertama. Nah, kalau sudah itidal, maka makmum yang berniat takbiratul ihram itu kemudian ikut itidal atau pada saat itu sudah sujud, ikut sujud, maka dia harus mengulang rakaat saat itu. Jadi rakaatnya sudah tertinggal. Nah, yang tidak tertinggal adalah ketika masih rukuk. Nah, kemudian ada halangan sholat berjamaah. Ini adalah diperbolehkannya seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Meninggalkan sholat berjamaah, bukan meninggalkan sholat. Kalau sholat dalam keadaan apapun tetap tidak boleh ditinggalkan selagi kita masih bernafas. Kita diperbolehkan sholat munfarid atau dibenarkan sholat sendiri itu apabila yang pertama hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Misalnya hujan deras, kemudian mau ke masjid kan nggak ada payung, ya itu boleh sholat di rumah munfarid. Atau ada angin kencang yang sangat membahayakan, nanti kalau di jalan bisa jadi ada pohon yang runtuh atau roboh. Nah, itu diperbolehkan atau dibenarkan sholat sendirian di rumah. Atau dalam keadaan ketika hujan masih di sekolah atau bagaimana, dalam keadaan yang genting atau memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, misalnya sakit atau lain sebagainya, atau masih saat itu sudah iqomah tapi mau buang air besar atau buang air kecil dan tidak terkejar lagi sholat berjamaah di masjid, ya diperbolehkan untuk sholat munfarid atau sholat sendiri. Karena baru makan makanan yang sukar dihilangkan baunya, seperti bermangan pete, bermangan jengkol, areng masjid ngambon-ngamboni, ya wis. Tetapi sebenarnya ada cara untuk menghilangkan itu ya sikatan. Makanya memang di antara toharoh atau bersuci, ya maka sikatan itu memang disyariatkan sebelum melaksanakan sholat. Karena ya itu tadi agar baunya yang memiliki bau yang tidak enak nanti bisa hilang. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang tata cara sholat berjamaah. Berdasarkan
Ketentuan di atas praktek sholat wajib berjamaah adalah sebagai berikut. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi kalau tidak mungkin cukup dengan waktu yang ada, maka diperbolehkan iqomah saja. Kemudian barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki dan di belakangnya baru jamaah perempuan. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring, al-jahar, atau ada yang lirih atau syir, sesuai sholat yang dilaksanakan pada saat itu. Kemudian makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Untuk lebih jelasnya tentang tata cara sholat berjamaah, kemudian pembiasaan sholat berjamaah, kemudian apabila terlupa dalam sholat berjamaah, akan Pak Guru jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Mungkin hanya ini dulu yang Pak Guru bisa sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini ada manfaatnya, dan untuk pembelajaran saat ini Pak Guru harapkan kalian tetap bersabar dengan keadaan yang seperti ini. Demikian yang Pak Guru dapat sampaikan untuk tugas. Mungkin untuk pada kesempatan kali ini Pak Guru tidak memberi tugas. Pak Guru hanya berharap kalian membaca buku-buku yang sudah diberikan oleh pihak perpustakaan. Kalau yang belum dapat buku nanti bisa menyusul. Sehat-sehat selalu anak-anakku, semangat belajar meskipun di rumah dalam keadaan pandemik seperti ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.